Stop sharing-nya, Rin. Selamat sore, sahabat Patmana, Rahayu, salam sejahtera. Sebentar ini kita menunggu videonya diturunin. Oh, ada Zoom error dari operator saya. Sebentar ya. Terima kasih telah bergabung kembali dengan webinar serial Patmana dengan topik utama adalah tentang emosi. Terima kasih kepada Ibu Aga Pendraha, kayaknya sudah hadir ya di sini. Saya belum kelihatan di... Selamat sore, Bu ya, Eka. sore. Ini layar saya kecil. Yang telah bersedia kembali menjadi narasumber di webinar serial Patmana kali ini. Kita mulai dari bulan April dan akan selesai di bulan Oktober. Oke. Tunggu, saya menunggu ini sebentar. Admin saya masuk dulu nih. Ya di jalan sebentar ya. Rini, apakah sudah siap share Indonesia Raya, Rin? Atau saya harus share? Oke, mari kita menyanyikan Indonesia Raya dulu. Silahkan, Rin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Hari ini kita akan melanjutkan rangkaian webinar tentang emosi. Bulan lalu kita sudah diskusi tentang mindfulness dan pengaruhnya pada emosi, yang hari ini akan dilanjutkan dengan mengenai pola pikir. Bulan depan, pada tanggal 24 Agustus, Ibu Agape akan melanjutkan dengan The Art of Letting Go. Untung nih Bu Agape ada sesi ini karena kebetulan saya sedang mengalami emotional turbulence. Jadi eh, yang apa namanya 5 visual, 4 touching, 3 listening itu saya benar-benar praktekkan Bu, dan ya lumayan sudah mulai terbiasa menggunakan itu Bu. Oke, baik, silahkan Bu Agape dilanjutkan. Terima kasih, Bu Eka, buat sharingnya. Bapak Ibu mungkin ada yang juga sudah eh, mencoba untuk mempraktekkan mindfulness. Mungkin ada yang mau sharing, karena kalau kita nggak praktekkan,
kita bisa nggak ngeh ya sebenarnya kita sudah pahami atau belum konsepnya gitu. Kalau ada yang masih belum dipahami, bisa ditanyakan, kita bisa latihkan bersama. Sebab saya rasa dari pihak Patmana ya sampai mendedikasikan 7 sesi gitu ya membahas tentang emosi, saya rasa itu karena memandang bahwa ini sesuatu yang serius dan em, walaupun penting tapi ternyata nggak mudah ya, tidak mudah gitu. Bagaimana kita meregulasi emosi kita, memproses emosi kita, menggunakan emosi seperti yang seharusnya sesuai tujuannya gitu ya. Itu semua tidak mudah. Mungkin ada yang sudah mencoba. Saya sudah mencoba Ibu Agape. Halo Ibu Agape, selamat Halo sore. Bu Nadia, selamat sore. Silahkan coba adakah Iya, yang mau diceritakan? iya tentang mindfulness ini, ya saya sudah lebih bisa untuk take a step back ya, dan saya sih banyak pengalaman dalam proses saya dari sejak bangun tidur itu saya nggak buru-buru langsung beranjak gitu ya. Saya kayak dari melek itu saya coba memandang sekitar dulu gitu. Eh, Melihat ke atas, lihat kanan kiri gitu. Jadi nggak langsung buru-buru langsung beranjak gitu. Kalau dalam kegiatan saya makan gitu ya, saya lebih kayak mencoba lebih merasakan makanan yang saya makan gitu. Dan menelaah aja gitu dalam saya makan ada rasa apa saja di makanan itu. Oh, ada rasa sedikit asam nih atau agak terlalu asin seperti itu sih. Itu yang saya coba praktekkan gitu ya untuk lebih eh pintas ya dengan sekitar sekitar saya gitu. Itu Ibu Agathe. Oke, terima kasih banyak Bu Nadia. Ya, betul ya. Nanti ketika kita pelan-pelan membangun kebiasaan untuk mindful, salah satu yang akan sangat menolong itu adalah kita bisa mengenali apa yang saat ini sedang aku rasakan. Apa, ada pikiran apa saat ini ya. Sehingga kalau kita ngeh dengan hal itu akan membuat kita jadi bisa mengambil kendali ya. Seringkali kan kita terbawa emosi karena di titik pertama kita nggak sadar bahwa kita sedang dikuasai emosi. Yang kita sadari cuma, oh ada orang kurang ajar tuh, kalau nggak dikasih tauin ntar dia kurang ajar. Ya itu yang kita sadari. Oh ada orang bikin salah, itu yang ada di dalam kesadaran kita. Tapi bahwa apa yang kita lakukan itu lebih banyak dikuasai oleh emosi itu kita bisa sangat nggak sadar gitu ya. Nanti setelah kita menyesal atas kata-kata kita dan lain-lain, barulah kemudian aduh kenapa tadi begitu ya, aduh kenapa tadi begini. Nah, salah satu yang dilakukan Bu Nadia tadi itu sebenarnya titik awal ya, kalau kita terus latih, kita aware, ngeh, mindful dengan apa yang ada di sekitar kita, yang kita rasakan, yang kita kecap, yang ada di pikiran, gitu ya, yang ada di emosi kita sedang seperti apa. Wah, itu modal besar ya untuk bisa menghadapi, menjalani hidup dengan lebih tenang ya. Oke, baik. Terima kasih banyak buat sharingnya. Bapak Ibu, kita coba lanjutkan. Hari ini kita akan bahas tentang pikiran kita. Jadi ternyata emosi kita itu banyak dikuasai oleh, bukan dikuasai, dipengaruhi ya. Saya share. Oke, jadi kita akan bahas tentang emosi dan pola pikir. Emosi dan pikiran kita ya, yang seringkali karena pikiran itu seringkali berulang ya, maksudnya kita cenderung seperti itu lama-lama jadi pola gitu ya, lama-lama jadi sesuatu yang cenderung begitu terus, dan kemudian kalau itu sudah jadi pola, biasanya sulit untuk disadari dan sulit untuk diubah. Gitu. Jadi apa sih ini ya, saya sekedar review lagi. Saya lihat sih Bapak Ibu yang di sini selama ini tampaknya yang biasa hadir ya, sejauh yang membuka kamera yang saya kenali gitu. Tapi nggak apa-apa, kita review aja, siapa tahu ada yang agak lupa-lupa apa itu yang sedang kita bicarakan. Kita bicara tentang emosi, yaitu emosi itu reaksi mental ya yang
kita sadari sifatnya subjektif, artinya pada tiap orang bisa berbeda ya. Biasanya terarah pada objek tertentu dan diikuti dengan perubahan fisiologis ya, nafas kita, detak jantung kita, otot kita seperti apa, kaku, suhu tubuh kita jadi dingin atau jadi panas atau badan jadi lemah dan hal-hal seperti itu ya. Ini sekedar merimain saja. Lalu hal kedua saya rasa yang penting untuk kita remind lagi adalah tentang dari mana sih terbentuknya emosi itu? Karena ini akan membawa kita kepada kaitannya dengan yang namanya pikiran yang akan kita bahas hari ini. Dari mana terbentuknya emosi? Ini juga sudah kita bahas dan kita sudah membahas tentang bahwa emosi itu ingredients-nya ya, terbentuknya dari 3 hal. Yang pertama informasi di sekitar kita, kemudian yang kedua dari tubuh kita, dan yang ketiga dari internal model ya. Misal kalau saya kasih contoh untuk mengingatkan kita lagi, tadi ketika sedang mempersiapkan materi hari ini, saya ingat dengan seorang teman saya ya, teman yang cukup dekat. Nah, suatu kali ketika kami lagi ngerujak bareng gitu, walaupun cukup dekat, tapi ya ternyata banyak hal saya nggak tahu tentang dia ya, sehingga terjadilah peristiwa ini. Lagi ngerujak bareng rame-rame gitu, kemudian ya namanya lagi ngerujak ya, kita potong-potong buah gitu kan, ngupas buah sambil bercanda-bercanda gitu. Ada yang ngomong sambil pegang pisau, oh jangan macem-macem lah gitu ya, pegang pisau. Tiba-tiba teman saya ini berteriak, menjerit, lalu dia ambil barang, dia lempar ke arah yang pegang pisau itu, lalu dia marah-marah, lalu dia mengusir teman yang pukul. Wah, gitu semua kaget. "Wah, ini apa ini?" Gitu kan. Suasana sangat nggak enak dan merasa bahwa ini orang kok keterlaluan banget ya, rata-rata semua pada lihat-lihatan, terus gini ya, dan saat itu saya belum terlalu banyak belajar memang tentang ini, tapi saya ada sense, apa ini yang terjadi ya? Lalu saya ngobrol sama dia. Ketika saya ngobrol, dan ketika saya mengingat-ingat lagi peristiwa itu saat ini, setelah saya sudah lebih banyak belajar, cerita itu kemudian bisa saya pahami dari konteks ini nih, dari mana terbentuknya emosi. Jadi dia bercerita ya bahwa dia pernah ada di satu situasi terjadi, apa namanya, tawuran, kayak semacam, perang geng gitu ya, perang antar geng di kampungnya dia, dan perang itu sangat, intens ya, sehingga akhirnya yang itu sampai satu kampung tuh lampu dimatikan gitu, supaya orang-orang nggak berkeliaran di jalanan. Mati semua lampu, semua orang harus diam dalam rumah, sebagian orang ngungsi. Nah dia waktu itu masih SD dan dia tidak sempat ngungsi, dia kemudian terpisah dari keluarganya, lalu dia ngumpet di bawah kolong tempat tidur. Lalu benar ada sekelompok orang masuk ke rumahnya, nah disitulah dia melihat ada orang membawa pisau. Dan dia ketakutan sendirian di bawah kolong tempat tidur sampai napasnya dia tahan. Itu ingat ya, dia masih SD waktu itu. Jadi itu yang terjadi. Jadi kalau kita mau lihat dari mana terbentuknya emosi, pertama information from surroundings itu adalah dia ngelihat ada pisau. Jadi ketika kita lagi ngerujak itu, yang tadinya dia juga ketawa-ketawa, tiba-tiba ada informasi dari sekitar. Itulah matanya melihat pisau. Pertama ketika masih ngupas-ngupas, dia nggak terlalu masalah. Begitu ada yang bercanda sambil megang begini, wah langsung. Jadi information from surroundings. Dari sekitar itu dia mendapat data. Lalu dari tubuhnya, karena tubuhnya begitu lihat, gitu kan, dia langsung gitu kan, langsung matanya kayak melotot, pupil matanya membesar, punya kaku tubuhnya gitu ya. Lalu yang ketiga, information from internal model. Jadi dia punya cerita masa lalu yang membentuk pola pikir tertentu di dalam dirinya, yaitu bahwa pisau itu gitu ya. Pisau itu jahat, pisau itu berbahaya. Kalau ada pisau yang diacungkan, itu artinya nyawaku terancam. Nah, itulah yang namanya internal model. Bagi kita atau bagi saya misalnya pada saat itu ngelihat pisau tuh nggak apa-apa banget gitu ya. Maka kita bisa sambil ketawa-ketawa gitu, bercanda sampai ada temen yang ngacung-ngacungin. Dia nggak ngacung-ngacungin cuman karena terbawa aja, terbawa gestur ya, bukan lagi ngacung-ngacung, enggak, cuma karena lagi pegang pisau, lalu ketawa-ketawa gitu. Buat kita yang tidak punya internal model yang ada traumanya, bagi kita itu tidak apa-apa. Nah, jadi saya sengaja kasih contoh yang ekstrim ini untuk Bapak Ibu lebih memahami ya, apa yang dimaksud
internal model, pengalaman-pengalaman masa lalu yang kemudian membentuk pola pikir kita secara sangat spesifik gitu. Sehingga dia setiap kali melihat ada pisau yang seperti mengarah gitu, wah langsung emosinya itu langsung, wah kemarahan yang begitu besar. Jadi karena memang sangat bisa dipahami ya di usia begitu muda, kemudian dia terpisah dari keluarga, lalu dia akhirnya harus ngikut orang berapa lama, jadi dia mengalami hidup yang sangat berat gitu ya. Nah, itu kira-kira ya, kalau kita mau pahami dari mana terbentuknya emosi. Dan dengan demikian yang kita sudah bahas di sesi yang lalu, kita jadi tahu kalau kita mau ubah information, kita tahu nih emosi dibentuk dari data-data di sekitar. Maka kalau kita mau lebih bisa mengontrol emosi kita, bukan mengontrol ya, memproses emosi kita, maka hal-hal ini perlu kita modifikasi. Misal, caranya salah satunya dengan dia bercerita. Ketika dia bercerita, lalu saya sampaikan ke teman-teman, oh lain kali kita harus hati-hati gini, 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 gini. Nah, berarti kan information from surroundings-nya diubah. Nggak ada lagi teman yang pegang pisau sambil agak teracung, nggak ada lagi. Nah, itu kan akan menolong ya. Jadi bercerita kepada orang lain, menjelaskan tentang diri kita sehingga orang lain mengerti, itu salah satu cara untuk menolong kita lebih memahami dan lebih mampu memproses emosi. Yang kedua, information from the body. Nah, ini salah satu yang bisa kita lakukan dengan mindfulness yang tadi diceritakan ya oleh Bu Nadia. Jadi kita mengenali ada apa nih di tubuhku nih, ada rasa apa nih. Gitu ya. Kalau kita mindful, kita terbiasa mendengarkan tubuh kita itu akan memberikan informasi-informasi tertentu. Misalnya kemarin di kantor tiba-tiba saya kok gelisah banget ya. Rasanya gelisah gitu. Walaupun saya apa ini nggak ada deadline yang bagaimana, nggak ada konflik, nggak ada apa nih gitu. Tapi begitu saya mencoba untuk mindful dengan tubuh saya, terus tiba-tiba saya merasa, oh saya butuh matahari ya. Lalu saya jalan keluar, berjemur di bawah matahari sebentar, langsung udah tenang lagi. Ternyata tubuh saya tuh memberitahu saya, kamu kekurangan vitamin D. Ya, vitamin D itu kan sangat mempengaruhi mood ya, mood kita ya. Jadi kadang-kadang sekedar tubuh kita aja ini memang masalahnya masalah fisik, bukan masalah emosi gitu. Tapi masalah fisik bisa mempengaruhi emosi kita. Jadi informasi dari tubuh kita tuh kita bisa tolong dengan lebih mindful ya. Lalu yang terakhir, information from internal model. Berarti internal model kita nih yang kita modifikasi. Misalnya dengan pengalaman-pengalaman masa lalu itu kita ketemu, mencoba menemukan meaning dari peristiwa itu. Misalnya pengalaman masa lalu dengan perang suku itu membuat aku jadi makin kuat sekarang, misalnya begitu gitu ya dari cerita teman saya. Nah, ini memang sesuatu yang dalam ya, dan saya tidak bermaksud menjelaskan lebih detail karena ini area yang berbeda lagi, tapi saya hanya sekedar mau menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa emosi itu sesuatu yang eh, tidak nggak abstrak-abstrak banget gitu ya. Banyak orang menganggap emosi itu sangat abstrak, seperti sehingga rasanya seperti nggak bisa dikuasai, nggak bisa kita melakukan sesuatu. Yang bisa hanyalah membiarkan diri kita terbawa emosi atau memendam emosi. Seakan-akan cuma ada dua itu tuh. Kalau nggak dilampiaskan berarti ditekan, dua-duanya sama-sama tidak baik. Nah, kenapa kita punya sikap seperti itu tentang emosi? Sebagian besar saya rasa ya kalau dari proses konseling atau perbincangan-perbincangan yang saya temukan adalah karena orang tidak mengenal apa itu emosi. Sehingga nggak tahu bagaimana caranya gitu ya, memperlakukan bagaimana caranya berelasi dengan emosi gitu salah satunya ya. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya udah nonton film itu ya, Inside Out ya, itu salah satu film yang sangat baik menjelaskan tentang emosi. Nanti mungkin di minggu depan kita bahas ya relevansinya. Nah, hal lain yang saya mau ingatkan, mindfulness ini, kenapa? Karena seperti yang saya bilang, mindfulness ini sangat menolong kita untuk bisa mengenali ada pikiran apa, ada emosi apa yang sedang muncul nih, gitu ya. Karena kita tahu bahwa, ini saya ulangi lagi bagi Bapak Ibu yang tidak mengikuti di sesi-sesi berikut, sesi-sesi sebelumnya ya, yaitu bahwa penting sekali bagi kita untuk hadir di momen ini. Jadi salah satu yang kemudian saya tolong di teman saya yang tadi adalah ketika dia mindful,
dia akan tahu bahwa pisau yang dipegang teman saya ataupun orang-orang lain di masa sekarang tidak sama dengan pisau yang dulu saat dia masih SD. Ketika mindful, melihat pisau, paying attention to the present moment. Nggak ada suara orang lagi marah-marah, maki-maki, nggak ada teriakan, nggak ada batu yang dilempar, nggak ada rumah yang dibakar, karena dulu seperti itu. Rumah dibakar, wah itu kalau saya dengar ceritanya luar biasa, sangat traumatis. Nah, paying attention to the present moment akan menolong kita untuk, ya, dulu memang apa ya kisahnya, tapi sekarang ya itulah yang membuat kita lebih tenang. Kemudian kita bisa lebih bijak di dalam mengambil langkah berikutnya yang perlu kita ambil. Jadi kita nggak terbawa gitu ya, kayak teman saya tadi langsung ngamuk, langsung melempar. Orang-orang yang nggak paham bisa menganggap dia tuh kayak orang gila gitu ya. Padahal kan sama sekali enggak ya. Ini orang yang terluka dan justru perlu diberi belas kasihan. Tapi kalau kita nggak ngerti tentang emosi ya, tentang proses-proses ini, kita bisa malah jadi menjauhi. Jadi malah nggak mau deket-deket, jadi malah takut, sehingga teman kita bisa makin tidak mendapat pertolongan ya. Oke, baik. Nah, ini ketika kita mau masuk ke pola pikir, maka kita akan mengingat lagi ini ya, yang juga sudah kita bahas minggu lalu. Yang mau saya sampaikan adalah kembali mengingatkan bahwa ketika terjadi satu peristiwa, jadi itu ya, information from surrounding. Salah satunya kata-kata itu tuh ya, ketika dia masuk ke toko, lalu disuruh buka sepatu, lalu dia nggak mau, lalu ini menurut berita ya, menurut berita yang kita dengar, penjaga tokonya bilang tai gitu ya, wah langsung pikiran ya, pikirannya muncul. Wah, aku dihina, kurang ajar nih orang. Maka pikiran itu akan menimbulkan emosi. Nah, jadi yang hari ini mau kita pelajari secara khusus adalah mengenali pikiran kita. Ada cara berpikir yang seperti apa sih yang jangan-jangan kita nggak sadar, sebenarnya cara pikir itu sangat nggak efektif. Cara pikir yang membuat emosi kita gampang banget ke-trigger gitu ya. Ibaratnya kayak tombolnya kepencet terus gitu. Nah, ketika apa yang kita pelajari bulan lalu itu adalah ketika pikiran ini muncul, menimbulkan emosi marah, lalu action ya. Jadi antara pikiran, perasaan, dan perilaku itu sangat saling mempengaruhi. Oleh sebab itu, walaupun topik kita tentang emosi, tentang hal-hal yang sifatnya perasaan, tapi kita tetap perlu mengenali pikiran kita. Ya, ini saya ingatkan lagi sebuah teori hasil riset yang sangat penting ya. Hasil riset yang sangat penting yang ketika ini saya jelaskan ke klien-klien saya saat konseling itu banyak sekali menolong memberikan kesadaran ya bahwa ketika kita merasa emosi kita itu enggak kayak marah itu enggak habis-habis, kita pikir memang emosi itu sesuatu yang sulit untuk diatasi sehingga akhirnya memilih untuk tidak mau merasakan emosi gitu. Padahal sebenarnya emosi itu kalau kita perlakukan seperti yang seharusnya, ya emosi itu kan sensasi ya, sensasi fisiologis tubuh kita. Yang dibutuhkan tubuh kita ketika emosi itu muncul adalah semata-mata kita rasakan, kita terima saja. Jadi emosi itu sebenarnya kan fungsinya apa? Fungsinya untuk menunjukkan ada sesuatu nih, gitu. Ada sesuatu nih. Emosinya sendiri sebenarnya nggak perlu kita apa-apain. Kita terima saja. Tetapi kan dia menunjuk pada sesuatu. Nah, sesuatunya itu yang perlu kita pikirkan. Misal contoh ya, ilustrasi yang sering sekali saya pakai itu adalah ilustrasi tentang dashboard mobil ya. Dashboard mobil. Ketika lampunya nyala, terus kita, aduh, nggak terganggu gitu. Tuh, saya nggak suka nih lihat lampunya. Lalu kita tutup pakai handphone kah, kita taruh di dashboard atau kertas atau apa kita tutupi. Tenang ya, nggak terasa nih emosinya. Apa warna merah lampu dashboard tuh nggak kelihatan. Tapi kalau itu yang kita lakukan, maka dalam jangka waktu tertentu, maka pasti terjadi sesuatu. Misal itu adalah lampu yang menunjukkan bensin kita mau habis, maka mobil akan mogok.
Misalnya itu lampu yang menunjukkan oli habis, maka mobil akan rusak gitu. Jadi ketika lampu itu nyala, sebenarnya yang perlu kita lakukan apa? Nggak perlu kita bereaksi terhadap lampu dashboard itu. Kita nggak perlu bereaksi terhadap lampu yang menyala itu. Yang perlu kita lakukan, reaksi kita adalah mencari tahu ini nih menunjukkan apa. Kenapa lampunya nyala? Dia mau menunjukkan apa? Nah, apa itu yang seharusnya kita beresin? Nah, kan emosi juga seperti itu. Ketika kita, kayak tadi saya misalnya, ketika saya rasa gelisah gitu ya, saya membiarkan diri saya merasakan apa ini kok. Badan saya rasa kayak lemes, tapi jantung saya seperti detaknya nggak teratur. Apa ini? Apa gitu loh. Jadi saya mencari tahu terhadap emosinya itu sendiri, saya nggak bereaksi. Kalau kita bereaksi kan kita, apa sih ini? Gitu. Apalagi ada orang lewat gitu ya, istilahnya jadi senggol bacok gitu ya. Wah, berani-berani nyinggung gitu, udah langsung meledak gitu ya. Kita berespons terhadap emosi. Sebenarnya kan bukan emosinya yang perlu kita respons. Tapi kita cari tahu ini emosi ini menunjukkan apa. Ya, jadi kemudian jadi tahu, oh ada pikiran apa. Kenapa seperti ini, ada pikiran apa. Misalnya kayak Inside Out itu ya, ketika dia sangat gelisah kan sebenarnya ada pikiran yang muncul, tapi dia tidak aware. Ya, setelah proses dia anxiety attack segala macam, barulah dia sadar akan pikirannya itu, barulah dia ngomong ya. Jadi dia sangat takut sebenarnya ditinggal oleh teman-temannya. Tapi karena dia tidak mengenali pikirannya, tidak membiarkan dirinya merasakan emosinya, yang kemudian emosi itu bisa menuntun dia untuk mengenali pikirannya, itu proses itu dia belum paham, dia belum lakukan, maka kemudian dia terlibatlah kepada masalah yang banyak ya. Jadi gunanya emosi adalah dia mengacu pada sesuatu, menolong kita mengenali ada pikiran apa nih, apa ini, gitu ya. Jadi kalau kita biarkan saja, seharusnya 90 detik emosi itu akan berlalu dari sistem tubuh kita akan tenang. Apalagi kalau dibantu dengan deep breathing ya, karena deep breathing itu akan sangat menolong meregulasi sistem saraf kita ya, nervous system kita, sehingga sistem saraf kita bisa lebih cepat menjadi tenang karena kemudian kan jadi oh nggak ada bahaya nih, nggak ada ancaman karena kan kita tenang. Deep breathing itu kan bikin tenang ya, kita udah latih ya bulan lalu. Oke, nah ini sebuah contoh ya, coba kita lihat ya. Ini saya ambil dari berita ya, Bapak Ibu. Ini semua yang saya ambil semuanya ada di media. Jadi saya sebenarnya hanya em, ingin menunjukkan aja ya supaya kita ngeh ya. Karena kalau kita yang lagi mengalami, biasanya kita nggak kita ngelihat orang lain mengalami itu lebih jernih ya kita melihat. Coba kita lihat. Ada suaranya kah? Belum. Oh belum ya, oke. Saya berarti tadi belum. Bentar ya, saya share ulang soundnya. Oke. Kita perhatikan ya apa yang terjadi dengan seseorang yang sedang dikuasai emosi ini. Ya, itu pasti lebih dari 90 detik ya. Ini kan apalagi filmnya dipotong-potong. Jadi lama sekali. Jadi apa yang terjadi? Lalu menurut teori tadi, riset yang dilakukan oleh apa neuroscientist tadi ya dari Harvard yang tadi kita baca, itu kan mengatakan 60 detik sampai maksimal 90 detik. Seharusnya emosi itu keluar dari sistem tubuh kita. Kita sudah kembali ke sistem yang normal, ya, yang tidak fisiologis, yang
sensasi-sensasi yang ditimbulkan oleh emosi itu sebetulnya sudah lewat. Jadi apa yang terjadi? Ya, yang terjadi kemudian kan kita tahu bahwa ternyata pikiran-pikiran ya, pikiran-pikiran mestinya harusnya kurang ajar lo, mestinya lo jangan ngalangin gue, apalah pikiran itu loh yang sering kali ketika kita sedang di dalam emosi yang intens, maka pikiran kita itu tidak sanggup kita mengenali betapa pikiran itu ngerecokin emosi kita gitu ya, ibaratnya kayak bensin yang sedang kita siram. Sehingga emosi yang seharusnya 60 sampai 90 detik berlalu dari sistem tubuh kita, kalau kita tidak mindful, kita tidak kemudian mengenali apa yang ada di pikiranku. Oh, ini apa ini yang terjadi? Aku sedang apa? Kalau kita tidak melakukan hal-hal semacam itu, tapi kita membiarkan ya pikiran kita terus-menerus bicara gitu ya. Nah, itulah yang membuat emosi itu nggak selesai-selesai. Nah, jadi pikiran itu apa ya? Ini secara sederhana ya, pikiran itu sekedar adalah kata-kata di dalam kepala kita. Pikiran itu apa? Kata-kata yang ada di dalam kepala kita. Nah, kita perlu memahami bahwa ada mitos-mitos ya di dalam tentang pikiran itu ya. Ada yang bilang, bukan bilang sih, rasanya gitu ya. Rasanya pikiran itu seperti sebuah realita. Misal gini, misal kita ngomong, "Duh, bego banget sih gue," misalnya ngomong gitu. Itu kan rasanya kayak realita gitu, bahwa kita memang bodoh, walaupun kita tahu kita sudah bisa lulus sarjana, misalnya gitu ya. Kita udah bisa sekian tahun bekerja, kita udah punya karir, kita berumah tangga, kita bisa membesarin anak, yang artinya tentu saja kita tidak bodoh. Tetapi ketika kita ngomong seperti, "Aduh, bodoh banget sih gue," itu rasanya kayak identitas, memang kita tuh bodoh gitu. Sehingga itu bikin kita jadi, entah jadi lesu, jadi apatis, atau jadi marah gitu ya, tergantung bagaimana kita menginterpretasikannya gitu. Jadi orang seringkali berpikir tanpa ya, eee, tanpa mindfulness ya, tanpa kita mindful terhadap pikiran kita, biasanya kita akan begitu ada pikiran rasanya itu kayak realita. Jadi misalnya kayak, "Aduh, jangan-jangan bentar lagi perang dunia 3 tuh rasanya walaupun kita tahu itu cuman pikiran, tapi kita langsung rasa ketakutannya, deg-degannya, apa itu kayak bener-bener bakal ada perang. Padahal sebenarnya di momen ini, here and now-nya, sebenarnya baik-baik saja. Tapi kitanya udah terpengaruh sedemikian rupa gitu ya. Kemudian mitos yang lain, pikiran adalah benar. Seakan-akan apa yang kita pikirin pasti benar. Kita ketemu orang mukanya apa, kita tersenyum, dia tidak membalas kita tersenyum, maka kita pikir, sombong banget nih orang." Nah, pikiran kita rasanya adalah, oh berarti dia sombong. Padahal bener nggak dia sombongnya? Belum tentu. Siapa tahu dia lagi mikirin hal lain, sehingga dia nggak ngelihat kita. Atau dia lagi sakit, atau apa kan nggak tahu. Tetapi begitu itu ada pikiran muncul, itu rasanya tuh kayak, ya udah bener begitu. Sehingga kita bisa ngomong ke orang lain, "Tadi gue ketemu dia, kayaknya dia marah tuh sama apa, sombong banget itu orang." Kayaknya sih, kayaknya. Tapi kayaknya emang sombong banget, nah gitu ya. Apa, seakan-akan, ya itu sih cuman dugaan gue ya, tapi cara ngomongnya seakan-akan itu benar, gitu. Nah, itu hal yang kita perlu sadari tentang pikiran. Pikiran itu penting. Ya, jadi ketika ada orang nggak tersenyum sama kita, dan kita bilang itu sombong, rasanya kayak itu, rasanya ya kayak penting banget. Padahal dia tersenyum atau enggak, ada hubungannya nggak ya dengan kita hari itu ya? Ada hubungannya nggak sebenarnya? Dengan karir kita, dengan apa, kehidupan kita, nggak ada. Biasanya tuh nggak ada pikiran, tapi karena muncul pikiran itu, rasanya penting gitu. Nah, itu mitos tentang pikiran. Pikiran itu adalah perintah. Jadi kalau kita udah punya pikiran seperti itu, misalnya rasanya kayak harus dilakukan. Padahal pikiran itu simply ya kata-kata yang sebenarnya belum tentu realita, belum tentu benar, belum tentu penting, belum tentu itu sesuatu yang perlu dilakukan, belum tentu itu bijaksana. Lalu yang terakhir juga pikiran itu bisa menjadi ancaman gitu ya. Aduh, kalau nanti di jalan ketemu begal gimana ya? Wah, kita ketakutan gitu kan. Lalu kita akhirnya nggak jadi berangkat. Ada, mungkin nggak ada begal, mungkin, tapi pasti ada nggak? Enggak.
gitu kan. Jadi itu seakan-akan pikiran kita bisa membuat kita merasa seperti benar-benar ada ancaman gitu, walaupun itu cuman ada di pikiran. Nah, ini adalah hal-hal yang kita perlu sadari tentang pikiran kita. Saya nggak tahu Bapak Ibu pernah nggak, dengan sengaja meng apa ya, memikirkan tentang pikiran gitu ya. Jadi mindful terhadap pikiran dan dengan sengaja mindful terhadap pengaruh pikiran itu bagi Bapak Ibu. Ya, saya pernah tuh melakukan itu dan semua ini benar. Jadi ketika, saya punya pikiran, ketika saya mencoba merasakan apa ini maknanya pikiran ini bagi saya. Kalau saya nggak hati-hati, saya akan menganggap pikiran saya benar. Saya akan menganggap pikiran saya adalah realita. Jadi semua tuh mesti dicek gitu. Ini realita bukan ya? Gitu. Ini benar nggak ya? Evidence-nya apa? Bukti-buktinya, ini pikiran ini penting atau nggak penting gitu. Ada orang nggak tersenyum sama saya, terus kenapa? Kenapa itu tapi tanpa kita sadar kita jadiin itu penting gitu, karena itu ada di pikiran kita. Nah, itu hal-hal yang kita perlu pikirkan. Kenapa? Karena pikiran ini akan mempengaruhi emosi kita. Nah, misalnya contoh ya, ini sebuah percakapan, sebenarnya udah bertahun-tahun yang lalu yang terjadi di rumah saya gitu ya, antara saya dengan suami saya. Tapi saya nggak bisa melupakan percakapan ini dan seringkali saya jadikan contoh gitu, ilustrasi. Jadi, suatu kali ketika saya lagi hari Sabtu, saya banyak kerjaan, saya bilang ke suami saya, "Pesan GoFood aja ya, aku banyak kerjaan nih, nggak sempat masak." Lalu suami saya jawab, "Boleh aja, lihat-lihat yang ada diskon ya, cari yang ada diskonnya," gitu. "Lihat-lihat dulu, cari yang ada diskon," gitu. Karena waktu itu, aplikasi GoFood itu, aduh maaf ya nyebut merek ya, itu, aplikasinya masih baru terbit, jadi banyak banget diskonnya gitu kan. Lalu apa yang saya katakan, "Ah, ya udahlah, kamu aja yang pesen," gitu. Lalu apa yang terjadi sebenarnya gitu ya, yang terjadi itu sebenarnya begini, jadi ketika suami saya ngomong, "Ya boleh aja, lihat-lihat dulu, cari yang lagi diskon." Nah, di dalam pikiran saya yang muncul adalah seakan-akan suami saya tuh ngomong, "Kamu boros, kamu tuh nggak bisa diandalkan," gitu. Jadi walaupun yang dia katakan adalah boleh aja, lihat-lihat dulu, cari yang lain lagi. Saya karena ada pola pikir tertentu di dalam diri saya mendengarnya seakan-akan dia ngomong, "Tuh kamu tuh boros, jadi lihat-lihat dulu, jangan langsung beli. Ayo dong, apa kalau kamu kayak gitu nggak bisa diandalkan, cari dong yang murah." Itu yang saya dengar tuh itu. Sehingga kemudian terasanya seperti sehingga ya udah bisa ditebak, saya merasa kesal, lalu perilaku saya apa? Saya nggak jadi beli, saya ngambek gitu ya waktu itu. Nah, ketika kemudian saya mulai berproses ya dengan diri saya lebih banyak belajar, kisah ini saya ingat gitu dan saya menyadari betul ya bahwa inilah yang seringkali terjadi dan ketika sedang diproses konseling, ini juga yang seringkali saya temukan di dalam, diri, klien klien ya. Jadi ketika, percakapan yang terjadi itu seringkali, mmm, pola pikir itu mempengaruhi sehingga kita tidak bisa mendengar A sebagai A. Kita mendengar A sebagai B atau C atau D gitu. Karena ada ini nih, ada apa namanya tuh, filternya gitu. Nah itu yang seringkali kita nggak aware. Ya jadi, internal model itu loh, peristiwa-peristiwa masa lalu kebetulan memang saya adalah apa ya, saya dianugerahi gitu ya, dianugerahi keluarga yang dulu mama saya terutama ya, belum terlalu paham lah bagaimana caranya, mendidik anak, saya rasa gitu ya, karena dulu ilmu parenting tidak seperti sekarang. Sehingga dulu memang mama saya banyak mengkritik, banyak menuntut. Jadi ketika, saya sedang belajar sesuatu, itu instruksinya diberikan dengan mengkritik gitu ya dan bukan dengan memberitahu. Nah, itu membuat saya jadi kalau ada orang ngomong, saya ngerasanya dikritik. Nah, itu kan pola pikir yang terbentuk. Jadi kalau ada orang ngomong sesuatu yang berbeda dengan yang saya sampaikan atau ya kayak gini lah, "Beli GoFood yuk," gitu. "Boleh, tapi lihat-lihat dulu, cari yang diskon." Rasanya saya seperti lagi dikritik. Padahal dia tidak sedang mengkritik.
simply sesederhana kalau bisa dapat yang diskon kenapa enggak, kan gitu aja sebenarnya. Nggak sedang ngomong, "Lah kamu tuh boros, kamu tuh nggak," tapi itulah yang saya terima. Nah, itu yang kita perlu kenali ya, dan mindfulness sebenarnya salah satu pintu masuk untuk kita bisa ngeh nih tentang ini. Sehingga kita jadi, kalau pikiran kita ini positif ya, kita tidak dipengaruhi oleh pola-pola pikir tertentu yang pada dasarnya sudah ada dalam diri kita, yang biasanya datang dari pengalaman-pengalaman masa lalu. Entah pengasuhan, entah masa sekolah, itu biasanya juga banyak sekali mempengaruhi ya, masa sekolah, bagaimana cara guru ngajar, itu sangat mempengaruhi, teman-teman kita seperti apa, sangat mempengaruhi. Nah, kalau kita nggak hati-hati, kita gampang nih merasa, dan rasanya kayak, jadi kita jadi merasa kayak, kayak saya waktu itu merasa suami saya tuh kok gitu ya sama saya, kok dia gitu ya, gitu. Nah, itu kan kalau saya tidak koreksi, wah itu makanya, menjalani pernikahan di awal-awal dulu waktu saya belum menyadari pola-pola diri saya yang tidak efektif itu nggak mudah ya. Tapi setelah saya mulai ngerti emosi itu apa, pola pikir itu apa, apalagi setelah saya belajar mindfulness, itu sangat banyak menolong saya aware sama diri saya, jadi tahu apa yang harus saya ubah. Jadi mudah-mudahan sih ya 7 sesi ini juga bisa menolong, Bapak Ibu ya. Ini sebenarnya apa yang saya sharing-kan nih ibaratnya kayak journey saya pribadi gitu ya, proses diri saya pribadi, dan baik, proses pribadi diri saya ataupun proses saya belajar ya, yang saya sebenarnya share ke Bapak Ibu karena saya merasa ini sangat menolong saya. Mudah-mudahan bisa menolong Bapak Ibu dan orang-orang di sekitar Bapak Ibu. Nah, seseorang bernama David Burns ini mengatakan, "You feel the way you think." Jadi pikiran kita itu akan sangat mempengaruhi perasaan. Apa yang kita rasakan, emosi-emosi kita banyak sekali dipengaruhi oleh pikirannya. David Burns ini bikin satu buku tebal, bukunya bagus ya. Dia bercerita tentang membahas di situ tentang betapa pikiran itu sangat mempengaruhi. Jadi seringkali orang menyangka menyelesaikan emosi, bukan menyelesaikan ya, ya menyelesaikan emosi lah, mengurusi emosi itu akan menyelesaikan masalah. Padahal sebenarnya emosi itu kan hanya sensasi sesaat. Yang menetap itu adalah pikiran. Jadi misal nih kita mendistraksi diri, kalau kita sedih terus healing-healing gitu kan. Tapi cara berpikir kita nggak diubah, maka tetap itu akan mempengaruhi emosi kita seperti yang tadi tuh. Cara pikir yang ngerasa dikritik terus gitu ya. Kalau saya nggak ubah, saya mau healing-healing berapa kali juga, begitu ngobrol lagi ada situasi yang sama rasanya tetap rasa dikritik, rasanya akan tetap akan membuat emosinya jadi kacau ya. Nah, kita akan belajar sedikit teori ya, Bapak Ibu ya, karena saya rasa kalau kita belajar hal-hal ini, kalau kalau kita tidak apa ya, mengacu pada teori tertentu, maka ini terlalu abstrak gitu rasanya ya. Mudah-mudahan ini tidak terlalu sulit ya, saya sudah coba menyederhanakan. Jadi kalau kita bicara tentang ini tadi, pikiran, maka ada teori yang menjelaskan tentang setidak-tidaknya kita ini manusia punya 10 pola pikir yang tidak efektif. Biasanya seseorang tuh yang dominan tuh 1 atau 2 pola pikir yang tidak efektif. Nah, itu perlu kita kenali untuk menolong kita lebih bisa mengelola, memproses emosi kita ya. Misal yang pertama, pola pikir negatif. Jadi segala sesuatu dilihat tuh negatif. Misalnya kayak tadi, itu kan salah satu memang masalah saya, yang banyak sekali mempengaruhi saya, pola pikir saya dulu ya, sekarang sih rasanya udah lumayan sih ya. Itu adalah negative thinking, sehingga ketika suami ngomong seperti itu, karena saya punya filter negative thinking, yang ketangkep itu yang negatifnya gitu. Lalu yang kedua, jumping to conclusion. Ini juga banyak nih orang punya pola pikir seperti ini, menduga-duga, menebak-nebak. Ini misalnya contoh yang tadi ya, ada orang mukanya cemberut, terus kita menduga, oh dia pasti marah sama aku. Oh sombong banget sih ini orang gitu.
Padahal sebenarnya orang itu entah apa nih, kalau di contoh ini kan, aduh perut saya sakit, dia lagi kesakitan, lalu yang ngelihat ini, ya tuh, oh, apa, mukanya kayak gitu, pasti dia nggak suka sama aku kan gitu. Jadi jumping to conclusion. Nah ini ya sambil saya ceritakan satu-satu, Bapak Ibu, sambil kita sendiri coba kenali ya, ada nggak pola itu di dalam diri kita? Karena itulah yang akan menolong kita kemudian nanti untuk berubah. Jadi apakah kita kalau melihat segala sesuatu tuh melihat negatifnya dulu? Ya, kita dari sejak Pilpres 2 kali dan sekarang yang ketiga, kita kan jadi kenal istilah nyinyir ya, orang-orang yang nyinyir gitu ya. Saya pikir orang-orang nyinyir itu salah satunya tuh negative thinking. Segala sesuatu dilihat dari sudut pandang negatif. Nyinyir aja duluan, nah hal-hal positifnya sulit dilihat. Nah, jumping to conclusion tuh yaitu suka nebak-nebak, menduga-duga, tapi tidak ditanya. Kemudian hanya berdasarkan tebakan itu lalu kita bikin kesimpulan. Kita nggak mencari data-data lain. Misal contoh, tiap hari ketemu dia selalu tersenyum. Hari itu mukanya cemberut. Lalu kita langsung menyimpulkan, oh sombong banget tuh orang, atau oh dia lagi marah sama aku atau apa gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita kumpulkan bukti-buktinya selama ini dia selalu ramah. Berarti seharusnya kalau kita tidak jumping to conclusion ya, kalau tidak menebak-nebak, maka kita akan ada apa ya dengan dia ya? Dan kita malah akan bertanya kan dan bukan malah nebak-nebak. Nah ini pola pikir yang nggak efektif. Ada nggak nih kita yang seperti itu ya? Suka menduga-duga. Lalu mitos yang tadi tuh, kalau pikirannya udah muncul, kok rasanya kayak bener gitu ya, walaupun itu sebenarnya cuma mitos. Pikiran adalah pikiran. Pikiran itu berbeda dengan realita. Realita adalah realita, pikiran adalah pikiran. Pikiran itu hanya kata-kata di dalam ini kita ya, bukan sesuatu yang benar-benar terjadi. Nah, yang ketiga adalah ini. Misal nih, ada orang muji gitu. Misalnya, wah kamu pintar. Terus, atau misalnya contohnya biasanya di kalau kehidupan rumah tangga ya, misalnya istri masak buat suami, misalnya gitu. Aduh, enak banget makanannya. Aduh, enak. Aduh, ini kesukaanku. Besokannya lagi, aduh rasanya pas banget. Aduh, enak. Mas, satu kali, kok kasinan? Terus langsung, oh, bener kan? Aku nggak pandai memasak. Jadi pujian-pujian yang kemarin-kemarin tuh nggak mempengaruhi dirinya. Begitu ada yang negatif, wah itu pengaruhnya langsung bikin jadi drop. Nah itu namanya disqualifying the positive. Ada nggak tuh kita kayak begitu? Jadi ya kalau ada kita dipuji atau apa buat kita rasanya kayak biasa-biasa aja atau wajar aja atau malah kita rasa kayak malu menerima pujian, ah enggak kebetulan aja gitu misalnya ya. Tapi begitu ada masukan yang sifatnya negatif, wah langsung. Tuh kan, aduh memang aku pecundang, wah langsung gitu ya. Itu namanya disqualifying the positive. Atau ada nggak kita yang over generalization? Misalnya ada satu peristiwa gitu ya. Ini kalau contoh dari gambar ini ya, kan suka begitu. Saya dulu pernah ada di kantor yang untuk ke kantor saya ngelewatin 5 lampu merah. Dan kalau sekalinya hijau, hijau semua gitu lima-limanya. Tapi sekali kena merah, merah semua gitu kan. Jadi rasanya kalau suatu kali kemudian kalau dari ilustrasi ini dia wah hijau, hijau, hijau. Begitu dapat merah, ah emang aku malang sekali. Ah inilah story of my life. Ah emang selalu begini. Ah kenapa sih nah gitu. Itu namanya overgeneralization. Jadi satu peristiwa itu rasanya seakan-akan selalu begitu. Gitu. Itu overgeneralization. Nah, ada nggak tuh kita kayak begitu tuh rasanya ya? Pola pikir kayak gitu. Jadi kalau ada satu peristiwa negatif yang kita alami, rasanya kayak, lah emang aku selalu begitu. Emang aku selalu, emang orang itu selalu, selalu. Padahal bisa jadi itu hanya 1 atau 2 kali. Secara umum semuanya baik-baik saja, tapi nggak kelihatan. Nih, berikutnya. Ini juga salah satu pola pikir yang banyak saya temukan di klien-klien saya nih. All or nothing. Kalau dicontoh ini nih ya, kesannya kayak hidupnya, pilihan hidupnya cuma ada 2. Mau apa? Jadi orang kaya raya yang membesarkan keluarga bangsawan, atau kalau tidak begitu maka berarti mati secara sangat sengsara. Seakan-akan cuma ada 2 itu loh. Jadi all or nothing. Kalau aku nggak dipromosi,
berarti aku gagal total. Berarti aku orang yang sangat bodoh, pecundang gitu. Padahal di antara dipromosi dengan posisi kan banyak area lain. Kalau nilaiku nggak 10, berarti aku bodoh. Padahal dari 10 ke 0 masih ada 9,8, 9,7. Tapi buat dia 9,8 itu nothing. Harus 10 baru aku puas. Nah, saya punya tuh klien yang kayak gitu. Jadi dia sangat depresi, sangat anxious. Bahkan mulai ini ya, mulai apa namanya, self harm ya, karena dia merasa dirinya benar-benar pecundang, lebih baik mati. Karena itu merasa kalau nilai nggak 10, lebih baik itu artinya aku gagal. Padahal kan enggak, ini pola pikir yang sangat nggak efektif. Tapi ternyata banyak loh yang tidak sadar punya pola pikir seperti ini. Biasanya ini nanti akan kena di orang-orang perfeksionis ya. Yang mana perfeksionis itu sendiri sebenarnya ada ceritanya ya. Banyak orang menganggap perfeksionis itu positif ya, baik, tapi sebenarnya itu enggak ya. Nah, biasanya orang-orang perfeksionis kayak gini, all or nothing. Nah, jadi banyak sekali tekanan dalam hidup ya. Magnification, membesar-besarkan masalah gitu ya. Jadi peristiwa-peristiwa yang sebenarnya tidak terlalu, misalnya nih anak remaja dikasih hukuman nggak boleh dimarahin, nggak boleh main handphone. Satu hari ini nggak boleh pegang handphone gitu. Wah, rasanya tuh membesar-besarkannya seperti apa ya, sedang dihukum seumur hidup gitulah rasanya. Seperti itu banyak terjadi ya. Ada nggak tuh kita seperti itu? Satu peristiwa kecil buat kita terasanya besar sekali ya. Nggak mudah loh mengenali pola-pola itu ya. Emotional reasoning nih maksudnya adalah kalau aku nggak suka, berarti salah dia. Kenapa dia salah? Ya karena aku nggak suka. Jadi bukan karena memang ada bukti dia salah, ya karena aku nggak suka. Jadi ini like and dislike gitu ya, ini banyak mempengaruhi. Nah, ini personalization. Oh, ini gara-gara aku, semuanya gara-gara aku gitu. Padahal belum tentu. Jadi misalnya ada satu klien saya yang sampai sekarang masih eh, trauma, bukan trauma, masih grieving ya. Kenapa? Karena ketika orang tuanya sakit, dia sedang di luar kota, dia nggak bisa nganter, lalu orang tuanya berpulang, dia merasa itu salahnya dia. Jadi walaupun evidence-nya jelas banget dia nggak bisa melakukan suatu apapun, tapi bagi dia itu salah. Nah, jadi ternyata bukan cuma satu peristiwa itu loh, masalahnya dia punya pola pikir. Ya, jadi bukan satu peristiwa. Jadi sebelum ada peristiwa itu ternyata dia punya ini nih yang namanya personalization. Misal lagi meeting, lalu bosnya bilang, saya harap kita semua memperhatikan ya tentang disiplin kita. Jadi tolong perhatikan aturan-aturan. Nah, bagi dia rasanya kayak bosnya ngomong aku nggak disiplin, nah sehingga itu bikin dia marah. Loh, aku udah disiplin kok, aku selalu tepat lah gitu loh. Padahal emang bosnya bukan ngomong ke dia, tapi karena punya pola pikir personalization ini loh. Rasanya apa-apa tuh seperti nunjuk ke aku gitu. Walaupun sebenarnya orang belum tentu seperti itu. Nah, ada nggak tuh pola pikir? Karena ini sangat mempengaruhi emosi kita. Itu jadi apa namanya nih, internal model dan data yang kita dapat dari surroundings kita tuh jadi salah terus gitu ya. Jadi kayak tadi contoh meeting, sebenarnya bosnya ngomong secara umum, bagi dia data yang dia dapat dari surroundings itu seperti lagi nyalah-nyalahin dia, lagi bilang kamu telat, kamu nggak disiplin, kamu nggak memenuhi target kok gitu. Wah, emosinya, wah, maka dia pindah-pindah kerjaan terus. Nah, jadi dampaknya bisa karena nggak bisa dia selalu kena emosinya gitu karena ada pola pikir ini. Nah, ini perlu kita kenali ya. Should, mas gitu. Mestinya, harusnya gitu. Sering kan itu ya mestinya dia ngerti dong. Nah, harusnya gitu kan ya. Harusnya pemerintah gini, mestinya nih gini ya. Itu sebuah cara berpikir yang apa ya? Karena misal kayak hujannya, kok hujan sih mestinya. Nah, kan itu nggak bisa diubah ya. Gitu. Jadi itu sesuatu pola pikir yang sebenarnya tidak efektif. Labeling, ya tadi misalnya merasa diri bodoh. Nah, itu 10 hal ya. Nah, ini sekedar saya berikan sedikit contoh ya. Apa sih yang terjadi? Misal seperti ini. Ada anak remaja ikut festival. Kemudian dia tidak menang, kalah.
lalu dia menangis gitu ya, sedih banget gitu. Apa yang terjadi? Jadi peristiwa ini ketika dia tidak juara, itu diinterpretasikan oleh pola pikir yang tadi kita udah bahas ya. Pola pikirnya apa? Pola pikirnya ternyata adalah all or nothing. Jadi bagi dia, kalau tidak juara satu, berarti gagal total. Jadi nggak bisa tuh dia melihat bahwa waktu itu dia juara harapan atau juara dua ya, lupa. Nggak bisa dia melihat bahwa juara dua itu menunjukkan bahwa dia mampu mencapai suatu, nggak bisa lihat gitu kan. Nah, jadi bagaimana? Apa yang seharusnya kita lakukan? Tentu saja kita pertama kenali dulu nih, aku ini punya pola pikir apa ya yang seringkali mengganggu emosiku. Itu sehingga melihat segala peristiwa itu jadi terlalu banyak peristiwa yang bisa men-trigger kita gitu. Peristiwa-peristiwa netral pun rasanya jadi men-trigger kita. Nah, kita perlu kenal itu pola pikir kita apa tuh yang membuat kita jadi peristiwa netral pun terasa buat kita negatif gitu ya, atau hal yang netral, hal yang wajar terasa bagi kita sebagai kegagalan gitu. Nah, pola pikir all or nothing itu bikin dia, kalau aku tidak juara berarti aku gagal, aku pecundang, aku nggak berarti. Nah, kemudian yang terjadi adalah dia tidak mau lagi nyanyi. Ini kan nyanyi waktu itu di festival. Nggak mau lagi, udah percuma, udah. Akhirnya, walaupun sebenarnya suaranya bagus, sebenarnya dia oke gitu ya. Tapi karena punya pola pikir ini, jadi rasa sedihnya, rasa kecewanya saya itu lebih banyak dipengaruhi oleh pola pikir dan bukan oleh peristiwanya. Jadi kalau pola pikir ini nggak ada, pola pikir all or nothing, maka seharusnya kan, misalnya contoh ya, menjadi juara ketiga, ini pikiran yang baru ya, kalau pola pikir yang tadi tidak ada. Menjadi juara ketiga bukan berarti aku pecundang. Menjadi juara ketiga artinya ya ada yang lebih bagus dari aku. Aku bagus, tapi ada yang lebih bagus dari aku. Sehingga dia menang dan aku juara ketiga. Ini adalah tantangan untuk event berikutnya. Misalnya seperti itu. Dan ini ketika kita punya pola pikir yang sehat, yang berdasarkan realita, ya, karena realitanya adalah dia juara ketiga. Realitanya dia bukan pecundang loh, sampai bisa ikut festival itu berarti kan dia punya sesuatu. Tetapi pola pikir itu all or nothing membuat dia nggak bisa lihat realita. Nah, makanya tadi seperti yang saya sampaikan, mindfulness itu penting banget untuk kita bisa mengenali ada pikiran apa nih ya yang membuat aku emosiku jadi seperti ini. Gitu. Nah, jadi kira-kira prosesnya tuh seperti ini ya. Kalau kita mau bicara tentang bagaimana pikiran itu mempengaruhi dan bagaimana pola pikir itu seringkali mempengaruhi emosi. Oke, ini contoh, contoh sehari-hari ya untuk masing-masingnya, coba ya kita lihat ini sedikit ya sebelum nanti kita masuk ke tanya jawab. Misal, ini untuk menolong kita relate ya. Tolong dong buku-buku di lemari itu dirapihkan. Wah, melotot nih. Gitu ya. Apa yang terjadi? Pasti ada pola pikir tertentu. Tolong dong buku-buku di lemari itu dirapihkan. Pasti ada pola pikir tertentu yang kemudian jadi filternya. Gitu ya. Nah, ketika dia wajahnya ekspresinya seperti ini, kita bisa menduga ada pola pikir yang tidak efektif ya, sehingga kalimat ini eh, memicu emosi ya. Kita lihat tuh ya, ininya, keningnya, matanya, tangannya, ini kaku semua. Nah, ini jelas dia sedang dikuasai emosi tertentu. Apa yang terjadi? Ada pola pikir apa? Coba sambil kita coba kenali diri kita ya. Kita minum dulu. Nah, kalau misalnya di diri kita ada pola pikir negatif thinking, maka mungkin yang terjadi adalah ketika ada orang ngomong, tolong dong buku-buku di lemari itu dirapihkan. Karena kita punya negative thinking, kita bisa
rasanya jadi, maksudnya aku yang berantakin gitu. Jadi tentang permintaan tolong, tentang bahwa kita bisa merapihkan, tentang bahwa merapihkan itu sesuatu yang tidak berat, dan bahwa kalau rapih kita semua juga senang, itu nggak kelihatan. Karena ada negative thinking, yang kelihatan cuma negatifnya gitu ya, cuma perasaan negatif gitu. Ini makanya banyak orang yang punya negative thinking ini jadi orang nyinyir gitu ya. Nggak bisa melihat A sebagai A, jadinya semuanya negatif. Maksudnya aku yang berantakin. Nah ini pola komunikasi seperti ini, wah ini banyak terjadi karena saya juga ada lumayan ya klien-klien pasutri ya yang ketika percakapan-percakapan mulai dilihat pola-polanya, oh ternyata banyak nih pola seperti ini ya. Lalu misalnya yang kedua, kalau kita punya pola pikir jumping to conclusion ya, tolong dong buku-buku di lemari itu dirapihkan gitu. Jumping to conclusion itu bikin kita jadi mikir, oh dia menganggap saya berantakan. Jadi kita nggak nanya, nggak apa, kita udah langsung merasa bahwa kita langsung menyimpulkan ya, kita menduga-duga langsung menyimpulkan, oh dia menganggap saya berantakan. Padahal apakah yang ngomong ini menganggap kita berantakan? Lah ya belum, yang jelas di kalimat ini kan tidak ada. Tolong dong buku-buku di lemari diramikan. Oh dia menganggap saya berantakan. Jumping to conclusion, mind reading. Kita ada nggak tuh kayak begitu? Ini biasanya memang mind reading ini adalah dampak dari negative thinking, jadi rada deket ya. Tapi kira-kira seperti itu. Misal nih, disqualifying the positive ya, kalau kita punya pola pikir ini. Jadi ketika ada yang positif-positif, kita nggak dengerin, begitu ada yang negatif, langsung pengaruhnya besar banget gitu ya. Misalnya, nah kan bener, saya bukan orang baik. Nah kan bener, saya bukan orang yang rapih, misalnya gitu. Jadi ketika sebelum-sebelumnya mungkin ada, wah rapi banget rumah, waduh, ini di mana? Oh di tempatnya. Aduh asik nih kalau di tempatnya ini tata. Mungkin ada kalimat-kalimat itu nggak membuat kita merasa nyaman gitu ya. Rasanya kayak biasa aja. Tapi begitu ada sesuatu yang seperti negatif, wah langsung itu nancep gitu ya. Disqualifying the positive. Kita ada nggak tuh pola itu ya? Karena kalau ada berarti kemungkinan besar itu banyak mempengaruhi apa ya, cara kita melihat sekitar kita ya, apalagi kalau kita tidak terbiasa mindful, dan itu akan banyak mempengaruhi emosi kita. Berikutnya, overgeneralization ya. Tolong dong buku-buku di lemari dirapihkan. Pola pikir ini bikin kita jadi selalu aku yang harus kerjakan, selalu aku. Nah, pola pikir itu kan pasti bikin emosi kita nggak enak ya. Selalu aku, coba aja. Kalau kita punya kalimat itu sekarang di pikiran kita, coba aja Bapak Ibu misalnya itu. Selalu aja aku, pasti kan rasanya kesel. Kayak merasa nggak adil, bisa marah gitu ya. Karena sebenarnya permintaannya adalah tolong dong buku-buku dalam, tapi kita punya filter nih di pola cara berpikir kita tuh kayak ada filternya. Satu peristiwa itu rasanya kayak selalu gitu. Selalu harus aku gitu. Selalu nyuruh gitu kan misalnya ya. Selalu deh aku nih disuruh-suruh. Padahal ada hal-hal lain ketika misal ini percakapan suami istri ya. Misal ketika suami lagi apa benerin pintu yang rusak, kita nggak melihat bahwa dia juga mengerjakan sesuatu. Ketika suami lagi nyuci mobil, kita nggak ngelihat gitu. Tapi begitu, maksudnya kita apa nggak ngeh lah, kita nggak mindful terhadap hal itu. Begitu sekali kita disuruh, selalu aku gitu ya, seakan-akan selalu kita yang beri. Nah itu pola pikir overgeneralization. Itu coba kita kenali gitu ya, ada nggak di dalam diri kita. Nih, all or nothing ya. Tolong dong, buku-buku di lemari itu dirapihkan. Kalau kita punya pola pikir ini, maka kemudian yang muncul dalam pikiran kita itu adalah karena nah, karena dia menganggap saya berantakan, maka dia tidak mencintai saya. Atau ini pola pikir all or nothing. Jadi karena nggak ini pasti ini dia nggak itu kan padahal apa hubungannya tuh kan jauh banget ya. Tapi ini banyak loh yang seperti ini nih. Jadi karena satu hal misalnya apa
minta dibelikan sesuatu, kemudian pasangannya bilang bulan depan deh, bulan ini budgetnya lagi nggak cukup. Nah, bagi dia, oh dia sudah tidak mencintai aku. Kemudian mulai jangan-jangan ada orang lain, jangan-jangan wah itu banyak tuh pola pikir yang seperti itu. Masalahnya adalah itu kebanyakan pola pikir ini ya nggak sadar. Orang tuh nggak sadar punya pola pikir seperti itu. Makanya mindfulness itu sebenarnya salah satu kunci ya yang bisa menolong, sangat banyak menolong. Nah, magnification. Tolong dong buku-buku di lemari itu dirapihkan ya. Kalau pola pikir kita sehat, kita akan pikirkan, oke, rapikan buku di lemari itu tidak sulit, gitu ya. Itu bisa aku lakukan, itu juga bermanfaat buat aku, gitu ya. Tapi karena pola pikir kita tidak sehat, kita punya cara berpikir yang magnification, membesar-besarkan masalah, maka kita bisa respons kita adalah, nah, habisnya apa lagi? Ikat garasi, nguras toren, sekalian aja suruh ganti genteng gitu kan. Ini perasaan ini kan bikin emosi kita jadi wah gitu kan rasanya. Padahal sebenarnya cuma satu ini nih permintaannya. Tapi pola pikir gitu ya. Jadi cara kita mengetahui pola pikir adalah dengan cara mengenali respons kita. Kenali respons kita. Respons kita itu seperti apa? Dan ini hanya bisa kita lakukan kalau kita tenang, tentu saja nggak lagi dikuasai emosi. Cara untuk tenang bagaimana? Salah satunya teknik mindfulness, deep breathing, ya hal-hal itu bisa kita lakukan. Grounding, ya yang semuanya itu sudah kita pelajari ya bulan lalu ya. Jadi dari respons kita bisa mengira-ngira. Ini kenapa aku berespons gini? Ini ada pola pikir apa nih? Apa nih? Kenapa nih gitu? Nah, kita cari tahu tuh kira-kira yang mana yang paling relevan. Nah, kalau emotional reasoning ini lebih karena kalau perasaan kita ya. Jadi misalnya tolong dong buku-buku di lemari itu dirapihkan. Maka kalau kita punya pola pikir ini, kita akan merasa gini, karena saya kesel ya karena nggak suka gitu. Jadi semata-mata masalahnya karena emosi, emosi saya, perasaan saya nggak seneng gitu. Karena saya nggak seneng maka pasti dia salah. Karena aku nggak suka diomongin begitu, berarti dia keterlaluan nyuruh aku, gitu. Padahal kan, tolong dong buku di lemari dirapiin itu keterlaluan nggak? Kan enggak ya. Kecuali misalnya tolong dong bikinin lemari, nah itu kan keterlaluan ya. Gimana bisa bikin lemari? Tapi dia bilang, tolong dong buku di lemari itu dirapihkan. Tapi kita kesel nih, karena kesel maka rasanya kayak, wah keterlaluan dia, salah nih dia. Kok bisa-bisanya nyuruh aku? Nah segala macam begitulah. Jadi itu sebenarnya emotional reasoning. Jadi kita nggak bisa melihat secara sehat kalimatnya seperti apa atau peristiwa yang terjadi di sekitar kita tuh nggak bisa kita lihat secara netral, secara apa adanya. Tetapi jadi berubah karena pola pikir kita nih. Berikutnya, personalisasi. Ya, tolong dong buku-buku di lemari itu dirapihkan. Kalau kita punya pola pikir ini, respons kita tuh akan memang aku yang salah, bikin lemari berantakan, iya. Memang aku nih nggak rapih orangnya, iya nih aku tuh selalu aja bikin orang lain jadi nggak suka, iya nih memang aku nih gimana sih aku ya gitu. Nah ini biasanya lalu jadi orang-orang yang lelah banget ya, selalu menyalahkan seperti ini lama-lama bisa depresi ya. Memang aku yang salah, ini ya merasa salah segala sesuatu aku ya memang gara-gara aku ya aku padahal sebenarnya di kalimat ini kan tidak ada menyalahkan, ya, nggak ada. Ini kan minta tolong, bukan sedang menyalah, tapi rasanya kayak disalah. Ya, pola pikir personalisasi. Nah, kalau ini tolong dong buku-buku di lemari itu dirapihkan. Kalau kita punya pola ini, kita mestinya ya mestinya nggak usah nyuruh lah. Mestinya dia tahu lah, aku orang yang nggak suka disuruh-suruh. Ntar juga kalau aku ada waktu aku kerjain, mestinya kan. Masalahnya, pola pikir ini bikin emosi kita gampang sekali naik gitu. Mestinya kan ada, wah gitu ya. Padahal pertanyaannya, kalau kita nggak punya pola pikir ini, kita kan bisa ngomong, oke bentar ya, aku selesaiin ini dulu ya gitu. Kalau kita nggak punya pola pikir yang nggak efektif ini. Gitu. Jadi coba kita kenali ya satu-satu. Yang terakhir ini labeling. Ya, tolong dong buku-buku di lemari itu dirapihkan.
Maka kalau kita punya labeling, ya memang aku nggak becus, ya memang aku nggak becus, gitu ya. Kita melabel diri kita, dan ini juga pasti akan mengganggu emosi kita. Bagaimana kita melabel diri kita. Oke, baik Bapak Ibu, saya berhenti dulu. Ini cukup banyak informasi yang diberikan. Eh, Nanti kalau ada hal-hal yang terasa perlu dijelaskan ulang, silahkan ya ditanyakan sehingga kita bisa lebih memahami. Saya kembalikan dulu ke Ibu Eka. Terima kasih. Terima kasih Bu Agape. Teman-teman, gimana? Ada yang mau bertanya? Putri kayaknya. Ya, Ya, silakan Bu. mau diskusi Bu Agape. Eh, saya baru aware nih Bu, dengar paparan Ibu bahwa pola pikir itu ternyata banyak golongannya. Karena memang banyak yang mirip-mirip, tapi ternyata penggolongannya tuh bisa kita definisikan lebih detail. Em, Kalau kita lihat tuh mungkin ada 10 ya Bu ya, 10 atau lebih tadi pola pikir ini. Apakah pola pikir ini berakar dari trauma parenting yang sama, ataukah akarnya ini berbeda-beda sehingga pola pikirnya berbentuk begini? Karena kalau saya lihat kan tadi yang Ibu highlight kan pola pikir yang negatif. Kita tadi nggak menyinggung pola pikir yang positif karena berarti kan ini ada sesuatu penyebabnya kenapa ada pola pikir begini, gitu Bu. Apakah akarnya ini hal yang sama atau berbeda-beda? Boleh tolong diangkat sedikit Bu. Terima kasih. Ibu Belum masih saya ya, jelaskan. Oke. Iya, ya memang ini pola pikir itu kan dibentuk dari peristiwa-peristiwa yang kita alami ya, peristiwa yang kita alami. Misalnya, kalau misalnya ada kebanyakan memang datang dari pengasuhan dan dari pendidikan ya yang kita terima ya. Jadi ketika misalnya orang tua kita banyak menunjukkan banyak mengkritik selalu yang dilihat hal-hal negatif, maka kita akan cenderung menjadi orang yang melihat segala sesuatu juga negatif gitu ya. Misal setiap kali nilai nilai kita selalu yang dicek tuh nilai kita, tentang kita semangat atau enggak, tentang kita menemukan ada sesuatu yang hari itu berhasil kita lakukan, itu nggak dilihat, tetapi yang lebih dilihat adalah nilainya berapa, kenapa segini, kenapa. Nah itu biasanya membentuk pola pikir negatif yang paling banyak tuh ya dari situ ya. Kok apa ya, kalau saya tanya-tanya ke klien rata-rata tuh datangnya dari masalah 12 tahun ke bawah yang banyak terkait dengan nilai skill ketika di lesin piano dan lain-lain. Kalau yang kemudian yang berikutnya misalnya membesar-besarkan masalah, ya itu juga kira-kira seperti itu. Gitu. Jadi pola-pola yang kita temui di sekitar kita, kita itu kan akan menyerap ya. Menyerap misalnya kayak apa orang-orang yang banyak melabel, kemudian kita jadi terbawa pola itu, kita ikut melabel gitu, atau kita dilabel, atau kita melihat orang-orang di sekitar kita melabel orang lain, misalnya melihat orang lain dan melakukan labeling, misalnya tentang suku, tentang agama, tentang fisik, tentang hal-hal seperti itu. Jadi itu sesuatu yang kemudian kita pelajari sih, yang kira-kira seperti itu sih Bu. Satu demi satunya itu, coba ya kita lihat ya. Sebentar, saya tutup dulu, lihat yang oke, ini ya. Jadi yang loh kok hilang. Sebentar. Nah, ini ya. Misalnya ketika seringkali ini terjadi karena kalau yang jumping to conclusion, misalnya ketika kita menyampaikan pendapat, tapi lalu dimarahin, sehingga kita kemudian tidak mudah menyampaikan atau perasaan kita atau apa yang di pikiran kita, gitu ya. Sehingga kemudian kita jadi
udahlah, jadi kita menebak dan kita tidak berani mengkonfirmasi, misalnya begitu ya. Nah, kita jumping to conclusion, menduga-duga, kita nggak berani ngomong, mistrustnya besar. Kalau ini biasanya karena memang banyak hal yang negatif karena ini kan apa ya, hal-hal positif itu sesuatu yang tidak banyak ditangkap gitu ya. Jadi seringkali orang tua itu kan hanya nggak selalu orang tua ya, bisa jadi guru atau orang-orang sekitar kita gitu ya. Begitu ada hal-hal yang baik, yang positif tidak terlalu dirayakan ibaratnya gitu. Tetapi kalau yang negatif, wah itu penekanannya besar sekali gitu ya. Banyak sekali menekankan kepada hal-hal yang harus diperbaiki. Tapi begitu sesuatu yang baik, itu merayakannya itu, ya kita kan jadi cenderung begitu juga ya. Kalau ada hal yang kita berhasil lakukan, atau apa kan kita nggak banyak merayakan. Kita nggak banyak merayakan kehidupan. Tapi kita banyak marah-marah terhadap kegagalan kita gitu ya. Kita banyak menyadarkan diri kita akan hal-hal negatif, tapi tidak banyak menyadarkan diri kita tentang hal-hal positif. Nah, itu biasanya memang pola yang kita terima. Ini juga begini nih, overgeneralization ya. Jadi selalu gitu ya, itu pola yang kita sering terima kan di dalam pengasuhan ataupun pendidikan gitu. All or nothing juga. Magnification juga pola yang kita banyak terima ya, kalau misalnya orang-orang di sekitar kita membesar-besarkan masalah. Personalisasi ataupun emotional reasoning. Nah, ini juga banyak nih pola-pola ini, kayak kita ada Schultz, tadi labeling udah ya, Schultz statement. Ini banyak kita dapat dari orang-orang di sekitar kita nih, yang punya pola seperti itu gitu, mestinya, harusnya. Jadi banyak tuntutan gitu ya, yang kemudian kita juga banyak menuntut orang lain. Biasanya sih kira-kira seperti itu sih yang terjadi ya. Apakah saya menjawab pertanyaan, Bu? Ya, baik, terima kasih. Boleh dilanjutkan, Bu. Kalau kita dealing dengan orang yang begini, Bu, yang emosinya meledak-ledak, kemudian menggampangkan masalah, kemudian semau-maunya, merasa benar sendiri, kita sudah belajar tentang mindfulness, Bu. Tapi kan kesadaran itu kan nggak bisa dipaksakan pada orang lain, Bu. Jadi kalau dia memang belum punya kesadaran untuk melihat ke dalam atau berpikir lebih jauh, kan kita nggak bisa bisa mengubah pola pikir dia. Jadi kalau dalam situasi seperti itu, memang yang bisa kita lakukan adalah mengubah pola pikir kita, atau kita menjadi mindfulness aja, ya udah kita tonton aja nih orang gitu, Bu. Ya, kira-kira seperti itu. Sebab mindfulness itu kan bagaimana kita melihat present moment. Seringkali yang terjadi adalah, coba sekarang kita sadari diri kita masing-masing ya. Kita ingat-ingat peristiwa yang kita alami yang kira-kira mirip dengan yang tadi disampaikan oleh Bu Putri gitu ya. Ketika ada orang yang melakukan hal-hal tertentu, ketika kita sebel gitu, di orang kok seenaknya gitu ya. Coba kita sadari deh, kita itu hanya sekedar mengacu ke dia, atau juga mengacu kepada orang-orang lain yang pernah bikin kita sebel di masa lalu. Itu kayak mengingatkan kita, kayak si ini, aduh kayak yang itu tuh, sadar nggak sadar tuh. Saya sering tuh mengalami itu gitu. Kalau ketika, kenapa ya aku semarah, kenapa aku sekesal ini sama orang itu ya? Apakah memang aku sekesal ini gitu? Lalu kemudian di dalam proses diri saya menyadari bahwa seringkali ketika bertemu dengan satu orang, kekesalan saya sama orang itu sebenarnya juga banyak dipengaruhi kekesalan saya sama orang-orang lain di masa lalu saya yang mirip-mirip, yang bikin saya ingat. Jadi berlebihan nih emosi kita. Nah, yang namanya mindfulness itu menolong kita untuk aware sama present moment. Yang ada di hadapanmu adalah dia. Bukan, misalnya nih ya, contoh misal ada entah orang tua yang abusive, atau guru yang, atau ada teman yang pernah membuli, atau siapa nih yang pernah. Bukan, yang ada di hadapanmu ya satu orang ini. Gitu ya, itu mindful kan, kita gini. Kemudian non-judgmental, with acceptance and non-judgmental.
Jadi ketika kita menerima misalnya, iya, saya terluka dengan kata-katanya. Iya. Kalau kita judgmental maksud saya, kita akan kok dia gitu sih? Mestinya gitu kan ya. Mestinya sopan dikit dong. Kok dia gitu sih? Harusnya misalnya gitu ya. Atau kita kalau itu pakai mestinya pakai yang pola itu. Atau misalnya kita personalisasi misalnya. Oh, ini gara-gara apa nih yang aku lakuin ini? Kenapa dia jadi kayak gini ya? Apa ya? Apa ya? Aku salah apa ya? Aku apa ya gitu. Kalau kita mindful, maka kita akan tahu ya dia marah karena dia marah. Apa ada hubungannya dengan aku apa enggak? Belum tentu ada hubungannya dengan aku. Kan kira-kira seperti itu. Jadi mindfulness itu menolong kita untuk tidak bereaksi, tidak reaktif gitu ya. Kita tidak reaktif terhadap peristiwa-peristiwa. Jadi apa yang terjadi sekarang oke. Jadi kita mengenali, kalau kita mindful, kita akan kenali pola pikir kita. Kita akan kenali bahwa perasaanku kenapa sekuat ini ya, ada apa nih? Kenapa? Kenapa dia begitu memicu aku? Nah, kalau kita mindful, kita ngeh gitu. Dengan, ternyata dia mengingatkan aku akan peristiwa ini. Oh, ternyata. Berarti, ya, sebenarnya peristiwanya tidak sebesar itu. Misalnya begitu ya. Itu juga yang akan menolong kita untuk ketika kita tidak mindful, kemudian kita menjudge situasi, kita reaktif. Biasanya itu akan membuat orang lain juga makin reaktif. Gitu. Kata-kata kita misal contoh, kalau saya terusin tuh percakapan saya sama suami saya tadi yang soal GoFood itu kan, udahlah kamu aja lah yang beli. Loh, kenapa? Nggak, males ah. Kan aku emang kan kamu yang pintar pesan makanan, aku kan nggak pintar. Loh kok kamu jadi gitu? Wah, gitu kan. Jadi cara ketika kita tidak aware bahwa sebenarnya respons kita itu disebabkan oleh pola pikir yang salah sehingga kita bereaksi, reaksi kita akan membuat orang lain bereaksi juga. Jadi kita bereaksi lagi gitu. Dan setidak-tidaknya kalau kita mindful, maka kita tidak membuat orang yang tadi terasa seenak-enaknya soal tidak makin reaktif gitulah. Setidak-tidaknya kita menolong dia di area itu. Gitu. Dan mudah-mudahan dengan contoh yang kita tunjukkan, ketenangan kita, kemampuan kita memproses, itu bisa menolong orang lain. Nah, hal lain yang bisa kita lakukan, bukannya berusaha mengubah orang lain ya, karena itu tidak mudah prosesnya, tapi setidak-tidaknya kita bisa asertif. Ketika kita mindful, kita ngeh dengan apa yang sedang kita rasakan dan kita pikirkan, itu akan menolong kita untuk bisa asertif misalnya dengan mengatakan, kata-kata tadi membuat aku merasa gitu ya misalnya ya, dan bukan kok kamu gitu sih ngomongnya kamu nggak tahu, tolong deh Anda jangan. Nah itu kan biasa kalau kita reaktif jadinya begitu ya. Jadi kita lebih ke tentang orang lain dan bukan tentang diri kita. Mindfulness itu akan lebih banyak menolong diri kita untuk kita mindful tentang diri kita, sehingga kita bisa lebih menjelaskan tentang diri kita ke orang lain sehingga orang lain bisa lebih mengenal kita. Kira-kira seperti itu. Baik, baik. Teman-teman yang lain gimana? Mungkin ada yang mau bertanya ke Bu Agape? Selamat sore, Sore Ibu. ini, Ya, ini ya? suara saya terdengar jelas ya. Iya, Ya, betul. silakan. Baik. Terima kasih paparannya Ibu. Tadi ada banyak sekali contoh yang sudah dipaparkan. Itu saya seperti melihat video yang benar-benar realita terjadi loh. Ini gue banget kok aku bener sih gitu. Ya banyak. Jadi kayak wah saya sekali. Oh ternyata begitu ya. Jadi malah jadi benar-benar realitas semua contohnya dia kayak soal GoFood aku juga pernah mengalami itu perasaan itu soal buku kebetulan memang saya punya spot buku tempat buku yang suami saya tuh sering aja rapiin dong rapiin itu benar-benar aduh kayak aku banget gitu
Jadi memang benar, tapi ya jadi jelas sih sekarang ya, memang kita harus lihat dari persepsi yang lain. Nah, mungkin saya terus terang lagi belajar mindfulness, Ibu. Jadi memang terus terang yang langsung keluar biasanya emosi, gitu ya. Nah, mungkin ada tips trik gitu buat saya yang baru, gimana biar bisa uh, pause sebentar, 90 second tadi ya, biar ingat lagi, oh ya bahwa sebenarnya uh, maksudnya tidak begitu, kayak gitu Bu. Tips gitu Bu yang bisa saya. Terima kasih. Unmute. Baik. Oke. Ya, terima kasih Bu Eni. Saya senang mendengar sharingnya ya, karena dari tadi saya berpikir-pikir relate nggak ya materi saya ini. Sebab kalau nggak relate ke Bapak Ibu buat apa gitu ya. Jadi ya terima kasih sharingnya ya. Nah, bagaimana caranya? Ada dua hal yang bisa dilakukan. Seperti yang tadi kita lihat ya, antara pikiran, perasaan, perilaku, itu kan sangat berkaitan. Nah, pertama, eh, di bulan yang lalu, saya nggak tahu Ibu hadir atau enggak, di bulan lalu dan bulan sebelumnya, kita bicara tentang, terutama bulan lalu lah ya, kita bicara tentang bagaimana kita memproses emosi kita ya. Jadi, ketika emosi itu tadi yang di awal saya coba review lagi, emosi itu kan datang dari bagaimana kita menginterpretasi sekitar kita dan lain-lain. Lalu itu semua muncul di dalam fisiologi tubuh kita. Jadi nafas, detak jantung dan lain-lain. Nah, apa yang bisa kita lakukan yang paling cepat itu adalah dengan deep breathing, bernafas, nafas yang dalam. Kenapa? Karena begini, ketika kita menginterpretasikan sesuatu, misalnya kita ngelihat ada satu orang nih, atau misalnya suami kita misalnya gitu ya, karena peristiwa-peristiwa kecil-kecil itu nggak segera diselesaikan, banyak salah paham. Jadi tiap melihat dia tuh rasanya kesel gitu misalnya ya. Jadi kalau melihat dia kita langsung, apalagi nih, habis ini apalagi nih, misalnya gitu ya. Nah, pikiran itu internal model ya namanya. Pikiran itu tuh akan memicu ya respons-respons. Jadi entah detak jantung kita gimana, nafas kita gimana dan lain-lain itu mengaktifkan sistem saraf kita karena otak kita tuh seperti menginterpretasikan kayak wah ada ancaman nih, wah ada ancaman karena kita kan aduh habis ini apalagi nih gitu kan. Nah, tetapi kan sebenarnya tidak ada kan ancaman itu. Yang ada hanya suami kita atau anak. Ini juga seringkali men-trigger nih anak. Apalagi anak remaja. Jadi begitu anak pulang sekolah dengan mukanya yang cemberut, kita langsung, aduh berantem lagi deh nih hari ini nih. Apalagi nih hari ini nih. Gue ngomong gitu kan. Jadi kita ngeliat anak kita udah langsung, ya, berkali-kali dibilangin kalau pulang ke rumah sepatu taruh di depan ini masih berantak gitu kan. Nah, kata-kata itu tuh yang ada di pikiran kita itu kan memicu sistem saraf kita. Otak kita langsung ngeluarin adrenalin gitu kan karena dianggap wah ada ancaman. Kortisol dikeluarkan untuk jadi modal kita menghadapi ancaman kan ceritanya gitu. Karena otak kita nggak bisa membedakan benar-benar ada ancaman atau enggak. Tapi respons kita itu yang membuat otak kita oh ini mau kayak ada ancam. Karena kita langsung, aduh, misalnya gitu ya. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Kita bisa membalik itu, fisiologis kita tenangkan dengan cara, kalau kita, ini anak selalu gitu, itu kan, gitu ya, nafas kita atau apa. Nah, kita balik. Kita relax, nafas kita atur dengan deep breathing. Nah, itu seperti kita kasih sinyal ke otak kita, tenang, nggak ada ancaman, tenang. Nah, sehingga kemudian hormon-hormon stres itu nggak keluar lagi gitu ya. Nah, lalu apalagi yang bisa kita lakukan? Kita bisa tersenyum. Jadi coba sekarang, ketika emosi kita nyaman, kita akan tersenyum. Tapi coba sekarang kita balik. Coba semua tersenyum sekarang. Rasanya lebih nyaman nggak? Jadi otak kita itu ternyata, ada satu buku tuh saya baca, dia bisa berbolak-balik. Jadi ketika kita merasa nyaman, kita tersenyum,
Sebaliknya, kalau kita tersenyum, kita akan merasa nyaman. Karena otak kita menginterpretasikan, oh gitu ya, ada sesuatu yang menyenangkan gitu. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Nah, tapi bagaimana caranya? Karena sering kali kita keburu ke-trigger. Caranya adalah saat kita sedang dalam keadaan tenang, justru itu harus dilatih. Jadi sering-sering kita kalau lagi hal-hal yang simpel, misal kita nyetir gitu ya, nyetir sering-sering tarik nafas gitu ya, buang nafas, deep breathing sambil nyetir. Kalau ada orang yang nyalip kita, tarik nafas, buang nafas gitu. Itu menenangkan karena biasanya kalau ada yang nyalip, kurang ajar banget ini orang lah gitu kan, langsung itu semua gitu. Nah, apa fisiologis kita langsung berubah, emosinya langsung terpicu. Nah, tetapi ini coba setiap apapun, nah kalau kita misal kita ibu rumah tangga atau kita orang tua lah, orang tua dari dari anak-anak, kita udah tahu misalnya tiap pagi pasti rusuh nih, yang telat bangun, yang rebutan kamar mandi, yang makannya nggak doyan, yang buku hilang, kita udah tahu tiap pagi pasti rusuh. Maka apa yang kita lakukan? Dari semalam kita udah aware, udah mindful. Besok pagi akan rusuh. Nah, gitu kan. Besok pagi, kok besok pagi akan rusuh? Besok pagi aku harus tenang, maksudnya gitu. Besok pagi aku akan tenang. Jadi dari kita tidur, kita udah tarik nafas, menenangkan diri. Bangun pagi, nih tadi Bu Nadia kasih contoh kan. Bangun pagi, tarik nafas, buang nafas. Begitu bangun, tersenyum. Lihat anak, senyum, tarik nafas, buang nafas. Itu menenangkan gitu. Jadi kita biasakan untuk menenangkan. Sekali dua kali kelewatan nggak apa-apa gitu ya. Jadi nggak usah marah sama diri kita. Aduh, aku lupa tadi aku keburu kepancing emosi gitu kan. Ingat, yang namanya mindful itu non-judgmental. Accept aja, terima aja. Iya, iya, aku lupa. Oke, aku akan belajar lagi. Iya, gitu. Itu namanya mindful ya. Jadi kita tidak menjudge. Karena menjudge itu akan bikin kita sendiri apa namanya apa terpicu lagi gitu. Jadi jangan menjudge, terima saja ketika kita sekali-sekali melakukan kesalahan. Kira-kira itu sih Bu. Jadi ketika kita pertama P3K-nya ibaratnya ya, sering-sering berlatih untuk itu deep breathing dan yang dilakukan Bu Eka tuh grounding. Grounding. Karena grounding itu membuat kita nggak terbawa ke masa lalu, masa kita sadar, oke, kemarin memang rusuh, tapi ini hari yang berbeda. Kalau kita bangun udah dengan gini, aduh jangan-jangan hari ini ribut lagi nih, aduh rusuh lagi. Nah, itu artinya kita nggak grounding. Tetapi kita masih kayak apa terikat ke masa lalu gitu. Walaupun kita hadirnya sekarang, tapi perasaan dan pikiran kita adanya di kemarin. Nah, itu yang bikin kita jadi walaupun hari ini masih baik-baik aja, kitanya udah rusuh nih. Gitu. Jadi gampang sekali terpicu. Pola pikir kita tuh, wah, terpicunya gampang sekali gitu ya. Nah, kita nggak bisa menggunakan pola pikir yang sehat. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, P3K-nya sering-sering dilatih, itu menenangkan diri dengan nafas, dengan grounding. Kemudian yang kedua, kenali pola pikirnya, lalu diubah. Gitu. Jadi, oh aku negatif, oke, aku akan positif. Oh, aku berpikir begini bukan karena dia keterlaluan, tapi karena aku menggunakan pola pikir apa magnification misalnya. Kira-kira seperti itu. Apakah menjawab pertanyaan itu? Iya, menjawab sekali. Terima kasih, Ibu. Silahkan, ini Ibu apa Bapak Rusiana? Silahkan. Ya, Ibu, selamat sore. Ibu, ya. Ya, sorry, saya udah nyalakan video, semoga tidak putus-putus. Ya, itu tadi yang Ibu sampaikan adalah P3K untuk seseorang yang mengalami dirinya begitu dan dia mengambil action untuk menenangkan dirinya dan sebagainya. Begitu ya, Bu. Ibu Nah, kalau putus Suaranya seperti putus-putus. Ya, ditutup nggak apa-apa, Bu? ya, saya tutup ya. Jadi kalau tadi Ibu menyampaikan bahwa ada P3K untuk seseorang yang mempunyai filter-filter tadi untuk menenangkan dirinya.
Sekarang kalau seorang teman yang mempunyai filter begitu banyak dan dia meledak-ledak dengan emosinya, saya sebagai teman yang diceritain atau teman yang ada di hadapannya, apa yang bisa saya lakukan, Bu? Itu aja sih, Bu, pertanyaannya. Apakah bisa Baik, terdengar, Bu? iya bisa, Thank you. Luciana. Yes. Oke, sebagai teman ya, wah ini teman yang baik ya. Kita semua butuh teman seperti Ibu Rusiana, mau menolong teman yang lain. Jadi apa yang perlu kita lakukan itu adalah, saya rasa paling pertama kita accept dulu ya, accept bahwa memang teman kita punya perilaku seperti itu, punya kecenderungan seperti itu. Karena biasanya kalau kita mulai dengan aduh kok kamu begitu, mestinya kan kamu, nah kayak gitu biasanya orang sulit menerima, apalagi kalau emosinya kuat ya. Jadi yang paling pertama tentu saja kita accept. Dan bagaimana cara kita bisa accept? Dengan kita sendiri tenang saja. Kita sendiri tenang, jadi kita nggak terpicu gitu ya dengan emosinya dia gitu ya, kita nggak ikut terpancing. Kemudian hal yang lain yang bisa kita lakukan di saat dia sedang, mungkin ya ini sangat tergantung dari dekatnya seperti apa ya. Kalau misalnya cukup dekat, mungkin di saat dia sedang tidak terpicu, jadi saat sedang tenang, saat sedang ngobrol-ngobrol, mungkin kita bisa bercerita ya. Salah satu cara yang paling efektif menurut saya, kalau saya mau memberikan awareness kepada orang lain, yang paling efektif salah satu menurut saya adalah menceritakan pengalaman saya sendiri. Gitu. Jadi menceritakan proses saya sendiri. Sehingga orang akan merasa bahwa oh, relate nih, dia pernah mengalami gitu ya. Jadi bukan seperti kayak lagi ngajarin atau nasehatin, biasanya orang nggak terlalu mudah tuh menerima seperti itu. Tapi kalau menceritakan proses kita sendiri, itu biasanya orang lebih nyaman. Misalnya dengan eh cerita aja misalnya salah satu konflik kita, salah satu hal yang saya ceritakan ke teman saya misalnya, yang saya ingat adalah tadi itu yang soal GoFood itu misalnya. Misalnya saya cerita, aduh tadi terjadi gini-gini, ternyata ya aku tuh baru sadar loh, ternyata pola pikirku tuh kayak gitu ya. Ternyata setelah ketika aku lagi tenang, aku pikir-pikir suamiku tuh nggak ngomong begitu loh. Ternyata ya kita bisa ya punya pola pikir seperti itu ya. Sehingga kita bisa menginterpretasikan peristiwa itu bisa beda banget dari realitanya gitu. Dan itu bikin emosi kita terganggu. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi pelan-pelan kemudian kan sebenarnya itu kita semacam memberi memberi edukasi kecil lah ibaratnya begitu ya. Memberikan awareness tentang apa sebenarnya yang terjadi. Jadi bahwa misalnya Misalnya ketika kita tanya apa yang terjadi sehingga kemarin kamu tampaknya sulit sama proses emosimu, atau kamu semalam terlihat begitu emosimu kuat sekali, terasa apa yang terjadi. Misalnya gitu kan. Kalau dia mau cerita, maka kita coba tangkap kira-kira ini polanya yang mana. Nah, tetapi cara kita mengatakannya ini sekali lagi sangat tergantung orangnya ya, Bu ya. Tapi salah satu cara yang efektif menurut saya adalah dengan cara sharing problem kita sendiri, proses kita sendiri dengan pola pikir. Jadi, oh, iya ya, memang ya pola pikir itu tuh apakah mungkin karena ada pola pikir seperti ini, saya pernah tuh mengalami pola pikir saya ternyata salah, nah kayak gitu-gitu. Itu saya rasa salah satu cara yang efektif. Nah, kalau teman kita bertanya seperti Bu Eni tadi, misalnya, gimana ya caranya supaya aku nggak gampang terpicu ya, gimana ya caranya, misalnya gitu ya. Maka kita bisa ajarin itu, deep breathing itu, yang kita bulan lalu sudah latihkan. Gitu. Jadi, tarik nafas, bagaimana cara kita apa namanya, tidak melibatkan pikiran. Nah, hal-hal seperti penelitian tadi tuh, yang mengatakan emosi itu sebetulnya 60 sampai 90 detik itu udah bisa selesai loh di diri kita. Tapi ternyata yang bikin emosi kita terus bisa sampai ada orang berantem sampai berminggu-minggu gitu, sampai bertahun-tahun nggak ngomongan. Itu apa? Itu pikiran. Pikiran yang terus-menerus gitu ya dihidupkan gitu. Jadi pikiran itu yang seringkali mengacaukan. Nah, misalnya hal-hal seperti itu tuh saya rasa akan menolong ya, membuka wawasan gitu, membuat orang punya sudut pandang yang lain.
Apakah kira-kira itu membantu, Bu? Sangat membantu, Bu. Jadi kita harus menunggu di saat teman saya sudah lebih tenang, Nah, betul. sudah lebih tidak sedang menggebu-gebu gitu ya, Bu, emosinya ya. Tapi Ya. kalau pada saat dia sedang marah-marah atau reaksinya begitu keras, itu accept aja ya, Bu ya. Iya, nggak ada, ya kita accept. Itulah yang membuat dia mau datang lagi ke kita. Maksudnya merasa kita temannya gitu ya. Karena kita accept aja. Kadang-kadang kalau sedang seperti itu, kalau cukup dekat ya, kadang ada yang suka saya tepuk aja pundaknya. Hanya untuk menunjukkan bahwa aku di sini menemanimu, gitu aja. Aku menerima kamu apa adanya. Kan itu nggak butuh kata-kata juga ya, kecuali kita, tapi kalau saya rasa nggak butuh kata-kata sih. Dengan mengatakan, misalnya mengatakan, aku terima kok walaupun kamu marah-marah. Nah itu nggak gini, justru nggak nyambung ya. Maksudnya orang lagi emosi nggak ngerti kata-kata kita itu apa artinya. Tapi dengan kita tenang di sebelah dia, apalagi kalau kita elus-elus pundaknya, dia akan tahu gitu bahwa kita menerima dia apa adanya. Nanti kalau dia udah, karena gini, ketika istilahnya itu, jadi ada area otak kita ya, ini kita udah bahas bulan lalu namanya amigdala itu. Kalau lagi bereaksi gitu ya, ibaratnya lagi dibajak nih otak kita, maka area otak yang untuk berpikir, mengambil keputusan, menganalisa, merenungkan, itu yang executive function kita itu disconnect, Bu. Nggak bisa itu dia akan nggak connect gitu. Makanya orang kalau emosinya sedang kuat, nggak ada gunanya kita nasehatin, kita kasih tahu, nggak ada gunanya karena area otak yang bisa berpikir logis, berpikir tenang, tidak impulsif segala macam itu nggak aktif pada saat emosi sedang kuat. Jadi emosinya yang diredakan, itulah yang membuat kita bisa connect ke area otak kita yang lebih rasional, yang bisa membuat kita berpikir lebih jernih. Thank you so much, Bu Agape. Keren. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Rusiana. Gimana teman-teman, ada lagi yang ingin bertanya? Sepertinya belum ada lagi ya. Mungkin Tutup dengan pertanyaan terakhir, boleh mereka? boleh silakan Putri. Bu Agape, ini pertanyaan penutup. Setelah kita memahami pola-pola pikir nih Bu, kan sambil kita mendengarkan, kita merefleksikan ke dalam nih Bu. Kalau kita tahu bahwa pola pikir kita ada yang di listnya Ibu tadi itu, Kayaknya freeze. Kita tunggu bentar. Oh, sinyal barangkali. Iya. Mungkin kita tunggu sebentar. Kayaknya sinyal. Iya. tahu nih bahwa kemudian kita merespons Putri, dengan sorry cara tadi yang sinyalnya salah. tadi, sorry Mengubah. Putri. Nah, Iya nih, sinyalnya tadi freeze, ulang aku lagi bingung ya. siapa Ulang lagi, Put. udah kedengeran? Udah, sekarang udah. Oke, Bu, maaf, saya ulang ya Bu ya. Dengan pemaparan tadi itu kita tahu nih bahwa kita punya pola-pola pikir yang belum positif atau masih dalam koridor yang tadi itu. Jadi kita tahu nih bahwa ada yang kita perlu ubah untuk mendapatkan komunikasi yang efektif dengan orang lain. Caranya mengubah kan itu kan pola pikir nih Bu ya. Tools apa sih Bu cara, karena dan saya agak merasa bahwa ini berhubungan dengan sistem parenting kita waktu kecil, bahwa ada doktrin-doktrin atau pemahaman-pemahaman yang membuat kita berpikir seperti itu. Nah, ada teknik atau tools apa yang membuat kita lebih mudah untuk mengetahui bahwa oke, yang ini harus diubah dan gimana sih caranya yang paling efektif itu Bu? Oke, tentu saja yang paling pertama caranya adalah kita kenali dan terima dulu bahwa kita punya pola pikir yang tidak efektif ya, atau yang suka disebut unhelpful gitu ya, pola pikir yang nggak menolong kita gitu. Jadi kita kenali dulu dan kita terima dulu. Dari mana kita bisa mengenali? Dari kita
mindfulness tuh banyak sekali kesana kemari tuh dampaknya ya. Bulan lalu secara lebih detail udah kita bahas ya. Jadi maksudnya tuh begini, ketika seseorang misal kayak tadi ya, tolong dong bersihin buku-buku, lalu kan kita mengenali respons kita, lalu kita kalau kita mindful, kita akan ngeh bahwa kok responsku berlebihan banget. Maksudnya antara apa yang dikatakan dengan respons kita tuh nggak nyambung, nggak nyambung. Nah, yang namanya apa namanya tahap langkah pertamanya adalah itu dulu. Kita sadari dulu itu bahwa respons kita, bahwa kita ini sedang bereaksi, bukan berespons. Reaktif karena pola pikir yang tidak efektif itu. Nah, kemudian ketika kita menyadari bahwa loh dia kan ngomongnya A, aku ngedengernya, kenapa aku responku seperti ini? Berarti kan dia ngomongnya A, aku ngedengernya B. Maka kemudian kita kembalikan lagi ke A. Oh iya, yang dia katakan adalah tolong bereskan. Nah, ketika kita kemudian, dan dia nggak ngomong, kamu gimana sih kok berantakan banget? Nggak ngomong begitu. Dia juga nggak ada ngomong gara-gara kamu, jadi nggak ada ngomong begitu, gitu kan? Jadi ketika kita ngeh dengan apa yang terjadi, ini tentu saja kalau mau cara yang lain yang lebih efektif ya kita konseling ya kepada orang yang mengerti bagaimana memodifikasi. Tetapi kalau sebenarnya kita masih cukup efektif gitu ya, cukup memahami diri kita bisa melakukan self counseling dengan cara kayak begitu. Jadi ketika kita menyadari bahwa oh yang dikatakan A, aku berespons begini karena dengernya B. Kembalikan lagi ke A, lalu sadari bahwa oh aku begini karena punya pola pikir magnification atau aku punya pola pikir negatif. Nah, lalu langkah selanjutnya adalah begini. Kalau aku tidak punya pola pikir negatif, bagaimana ya responsku? Kalau aku tidak punya pola pikir magnification, bagaimana ya responsku? Nah, klien saya tuh suka saya ajarin bikin kayak kolom gitu. Biasanya 3 kolom. Misalnya kolom pertama itu adalah respons dia gitu. Jadi kayak tadi misalnya, emangnya aku yang berantakin gitu kan? Lalu kenali ini apa ini? Oh, personalisasi gitu. Lalu di kolom ketiga, kalau tidak ada pola pikir personalisasi, responsmu gimana? Oh, oke. Nanti malam aku beresin ya, aku mau selesaikan ini dulu. Nah, lalu langkah selanjutnya adalah latih ngomong gitu. Jadi ada klien bilang gini, kan udah lewat Bu peristiwanya, kan aneh kalau tahu-tahu saya ngomong. Ngomong self talk, latih diri kita. Karena apa? Pikiran kita selama ini yang sering kita latih adalah terus-menerus kata-kata yang dipengaruhi oleh apa tuh negative thinking kita atau magnification kita. Kata-kata itu sering banget kita latih. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Dilatih ulang dengan kata-kata yang seharusnya gitu. Kalau pola pikir itu nggak ada, yang negatif itu apa yang kita katakan? Jadi self talk itu penting banget untuk ngajarin diri kita bahwa oh gini. Karena kalau nggak diucapin, kita nggak terbiasa. Kita nggak ngeh gitu. Jadi misalnya ini terserah kalau saya sih lebih menganjurkan ya ada rekonsiliasi, ada ngobrol nih kan, tapi itu kan sesi konseling ya. Tapi kalau lebih ke diri kita, katakan aja kepada diri kita, oke, apa aku dipengaruhi pola pikir negatif. Aku tadi bilang begini, ketika tidak ada pola pikir negatif, aku akan jawab. Oke. Tidak ada pola pikir negatif, aku jawab ini. Oke. Kalau tidak ada pola pikir magnifik, aku akan jawab begini. Oh, aku jawab begini. Oh, aku jawab begini. Aku jawab begini. Nah, itu lama-lama akan membuat kita punya kosakata yang berbeda gitu loh. Untuk mempengaruhi diri kita, kita ngeh gitu. Karena ini skill ya. Jadi kalau kita tahu secara pikiran doang belum tentu, ini kan skill berkomunikasi, skill berelasi, belum tentu kita bisa ya. Kira-kira seperti itu Bu jawabannya. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih Bu. Baik, saya rasa kita tutup dulu ya sesi ini, kecuali masih ada yang kelihatannya tidak ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Agape atas waktunya dan sharingnya tentang pola pikir.
Bagi teman-teman yang baru hadir kali ini, untuk YouTube atau sesi-sesi sebelumnya itu sudah kami upload di YouTube, jadi bisa dilihat dan direview lagi untuk sesi-sesi sebelumnya dari Ibu Agape. Baik, kita akan bertemu kembali bulan depan di tanggal berapa tadi? 24 kalau nggak salah ya, 24 Agustus dengan The Art of Letting Go. Selamat sore dan terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi Bu Agape. Terima Selamat kasih. sore, terima kasih banyak Bapak Ibu, sampai bertemu. Selamat Terima kasih Bu sore. Agape. Terima Terima kasih kasih. semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu. Berkati. Terima kasih. Sore. Izin saya close ya.